Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Dwi Aprilia dengan NIM 8603033666 dari Fakultas PGSD UPJJ Bandar Lampung semester 2. Di sini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. A few moments later. Yang pertama, saya akan membahas makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai prinsip, nilai, atau komponen utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seperti halnya bangunan yang membutuhkan tiang penyangga agar tidak roboh. Pendidikan juga memerlukan pilar-pilar yang kuat agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Fungsi pilar dalam sistem pendidikan: yang pertama, sebagai landasan pendidikan; yang kedua, sebagai penopang kualitas pendidikan; yang ketiga, sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Sungo Tulodo atau Ing Madaya Mangun Karso atau Tuturi Handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satunya Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti bahwa ketika seseorang pendidik berada di depan peserta didik, ia mampu menjadi guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang patuh dan bisa dicontoh. Peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat dari gurunya. Menurut Ing Madya Mangun Karso, yang berarti bahwa ketika berada di tengah-tengah peserta didik, seorang pendidik harus mampu membangun kemauan, semangat, dan motivasi belajar. Menurut guru, dalam prinsip ini memberikan motivasi belajar, menumbuhkan rasa percaya diri dan peserta didik, mengembangkan kreativitas dan inovasi, dan mendorong peserta didik berpikir kritis. Menurut Tuturi Handayani, yang berarti bahwa ketika peserta didik telah mampu berkembang secara mandiri, pendidik berada di belakang untuk memberikan dukungan, dorongan, dan pengawasan. Yang ketiga, saya akan membahas analisis relevasi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam karakter peserta didik dan peran guru. Di sini saya akan membahas analisis relevasi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya relevasi dan tantangan menurut Ing Ngarso Sung Tulodo dalam era digital. Yang kedua, relevasi dan tantangan prinsip menurut Ing Madya Mangun Karso dalam era digital, yang berarti guru berada di tengah peserta didik untuk membangun semangat, motivasi, dan kreativitas mereka. Yang ketiga, relevasi dan tantangan prinsip yang menurut Tuturi Handayani dalam era digital, yang berarti guru memberikan dorongan dan dukungan dari belakang agar peserta didik berkembang secara. Dan yang keempat, saya akan membahas refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksi singkat menurut Ing Ngarso Sung Tulodo dapat menjadi solusi terhadap menurunnya nilai-nilai moral dan karakter peserta didik. Guru sebagai teladan memiliki peran penting dalam menanamkan sikap. Menurut Ing Madya Mangun Karso, membantu mengatasi rendahnya motivasi belajar dan kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator yang mampu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik terdorong untuk terus belajar dan berkembang. Menurut Ing Madya Mangun Karso, membantu mengatasi rendahnya motivasi belajar dan kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator yang mampu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik terdorong untuk meneruskan belajar.
Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani sangat sesuai dengan tuntunan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemandirian belajar. Melalui bimbingan dan dukungan guru, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Itulah penjelasan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.